menyelamatkan di lautan, ia ditemukan oleh seorang anak buah kapal dan diselamatkannya. Oi, korang tengok sini, tuh ada mayat. Weh, cepat ambil talinya. Wahai pemuda, dari mana korang datang? Saya dari desa Ladang Ilir. Di mana saya Tinito? Awak berada di Pulau Anamas. Perkenalkan, nama saya Marin. Siapakah nama awak? Saya Zulfikar. Kenapa awak tertidur di sampangku? Iyo, saya menyelamatkan diri karena desa saya dijarah oleh patih raja dan para ajudannya. Oh, ternyata kampung awak pun menjadi sasaran patih dan ajudannya. Kampung saya pun samalah menjadi korban. Setiap kali mereka datang, mereka mengaku nak ambil pajak. Tapi pikir saya, mereka datang bukan karena suruh sang raja. Kita harus mengambil kembali hak milik kita bersama. Bagaimana caranya? Kita buat strategi untuk menghancurkan penindasan patih. Baiklah, setelah sampai di dermaga, kita jalankan rancangan. Mereka kemudian membuat strategi untuk merebut kembali kampung Marin di pesisir. Sementara itu, setelah sampai di dermaga, mereka melihat seorang wanita sedang dihadang oleh para penagih pajak. Hai anak manis, apa yang awak bawa? Berikan kepada kami. Tidak mau. Makanan ini untuk saya berikan kepada para nelayan. Berani sekali awak. Rampas makanannya. Marin dan Zulfikar yang melihat hal itu seketika membantu Laila yang sedang dihadang oleh para pemungut pajak. Hei korang, beraninya kepada perempuan. Jangan ikut campur awak, para kesiangan. Ini daerah saya, tak ada yang boleh merusaknya. Jika hilang tanpa pusara, jika pusara tanpa nama, jika namamu tanpa minum, penjajah mengatakan kau maka kaulah pahlawan sebenarnya.
tinggi korang sebelum kami hantamkan. Baiklah, berani menantang, terimalah akibatnya. Zul, kawan ajudan yang di depan, saya yang di belakangnya. Baiklah kawan. Malik dan Zulfikar menyerang. Mereka mampu melumpuhkan para krocok. Setelah mereka berhasil mengalahkannya, sang kepala kampung kagum dengan usaha mereka. Terima kasih atas bantuannya menyelamatkan putri saya dan desaku. Alhamdulillah ajudanku sudah meninggalkan desaku. Boleh ndak awak tinggal di desaku? Takutnya penjahatku datang lagi. Baiklah, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Malin, apakah awak mau menikah dengan putri saya? Iya, saya mau. Tapi bagaimana dengan Laila? Apapun keputusan Abah, saya terima. Alhamdulillah. Mohon maaf Zul, saya tak bisa menemanimu. Tapi saya yakin awak mampu menang melawan Patih. Baiklah, terima kasih Malin. Doakan saya untuk berhasil kembali. Pesanku untuk
Zulfikar pun melanjutkan kembali perjalanannya seorang diri. Di saat ia berjalan menelusuri hutan, tiba-tiba terdengar naungan harimau di balik semak-semak. Lalu Zulfikar berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba datanglah sosok tinggi besar yang menggendongnya keluar dari hutan. Ada yang terluka? Tangan saya. Mari saya obatkan. Terima kasih. Sama-sama. Nama saya Bang. Siapa namanya? Badang. Badang yang dinobatkan orang terkuat di tanah Melayu itu. Sepertinya awak sudah mendengar nama saya sebelumnya. Orang-orang bilang awak mampu mengangkat tubuh keris si Ninjai dengan mudahnya. Orang-orang memang suka membesar-besarkan berita. Bahkan saya pernah mendengar kata orang awak meminta bantuan jin untuk mendapatkan kekuatan tersebut. Astagfirullah. Saya kau beriman kepada Allah. Itulah bahayanya menyebarkan berita palsu. Ya Allah, tidak takut mereka dapat dosa jariah. Ya Allah, jahatnya ucapan tuh. Saya menjadi kuat macam ini karena Allah dan semua usaha yang saya lakukan dengan istiqomah. Saya juga berharap bisa menjadi seperti awak, karena sebelumnya saya tak mampu menyenangi orang-orang yang saya sayangi. Jadi itu alasan awak berjalan sampai kau. Berhentilah dulu kat sini, biar saya ajar bela diri. Awak hendak kemana? Saya hendak bertemu Paduka Raja. Ada perihal yang harus saya sampaikan padanya. Baiklah, dengarsi. Apabila ilmu yang saya ajar tak diamalkan, itu sama sahaja seperti pohon yang tak berbuah. Yo, terima kasih atas bimbingan dan doanya. Sama-sama. Sampai kita berjumpa lagi. Zulfikar. Zulfikar menuju ke tempat di mana sang raja tinggal, dengan harapan mendapatkan keadilan. Sang raja dikenal sebagai pemimpin yang adil. Namun, kesibukannya membuat ia tak sadar akan bagaimana para utusan memperlakukan rakyatnya selama ini. Secara tak langsung, menodai reputasi sang raja sebagai pemimpin yang amanah. Assalamualaikum Paduka Raja, ada seseorang yang ingin menemuimu. Zulfikar pun datang menghadap sang raja di singgasananya yang sangat megah. Wahai Paduka, perkenalkan, hamba Zulfikar dari desa Laganigar. Dengan maksud apa awak datang kemari, Zulfikar? Hamba ingin mengadu, wahai Paduka, bahwa desa yang sangat kami cintai telah dikuasai oleh seorang patih yang Paduka utus. Sang raja pun terdiam dan merenungi laporan yang telah disampaikan Zulfikar. Wahai Zulfikar, apakah yang awak sampaikan betul? Betul, wahai Paduka. Hamba bisa mempertanggungjawabkannya. Apakah tidak ada seorang pun yang mengadukan hal tersebut kepadamu, wahai Paduka? Sejujurnya, saya telah memiliki firasat yang buruk tentangmu. Sungguh, ini kenaifan saya yang terlalu mempercayai. Wahai Paduka, bolehkah saya mengajukan permohonan? Apa yang awak inginkan? Izinkan saya untuk melawan Patih dan merebut kemerdekaan dengan tanganku sendiri.
Silahkan kuberikan titah untuk awak merebut desa yang kau cintai, dan bala tentara untuk membantumu sebagai permohonan maaf saya. Baiklah, Paduka, terima kasih. Saya sangat tak percaya karena selama ini saya telah salah memberikan kepercayaan, dan atas keputusan ini saya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak nanti. Akhirnya, Zulfikar pun mendapatkan dukungan penuh dari Paduka Raja untuk melawan Patih. Kemudian, Zulfikar bersama pasukan raja menuju desa Lagan Ilir. Setibanya Zulfikar dan bala tentara di desa Lagan Ilir, nampak pemandangan Patih yang berkuasa terhadapnya. Dengan sesuka hati, Patih duduk di atas singgasananya sambil bersantai menikmati penderitaan rakyat yang dipaksa menyetorkan hasil buminya. Hai Patih yang congkak, tamat riwayatmu, karena Paduka Raja sudah mengetahui perbuatan jahatmu. Siapa tahu berani-berani yang mengancam saya. Apa buktinya awal sudah bertemu Paduka Raja? Lihatlah, ini rencana yang Paduka berikan kepadaku. Kurang ajar kau, saya tidak akan membiarkan awal hidup. Akan kuhancurkan desa yang awal cintai ini. Firasatku benar, bahwa selama ini awak merampas harta kami untuk keternakanmu sendiri. Dasar kau zalim. Dan apa yang akan awal lakukan? Seperti engkau bisa mengambil saja apa yang sekarang menjadi punya kami. Sesungguhnya kuasa itu sementara, dan Allah yang berhak menentukan siapa yang mendapatkannya. Allah pun akan mencabutnya jika telah datang waktunya. Pasukan, serang! Ini mah beneran mau yang gede. Tadi banting. Selama peperangan, Zulfikar sudah namun pertempuran rakyat menjadi berani karena melawan dan juga nyata.
Zul, apakah awak baik-baik saja? Insya Allah, saya dalam keadaan baik. Saya akan berjuang sampai titik darah penghabisan agar desa tidak kembali. Hati-hatilah Zul, kami akan mendoakanmu. Terima kasih, saudara. Mereka menang. Sang patih dan ajudannya ditangkap. Kawan-kawan, hari ini Allah berkehendak bahwa desa ini kembali kepada tangan kita. Takbir! Allahu Akbar! Demikianlah perjuangan Zulfikar dalam memperjuangkan tanah lahirnya. Perjuangan yang penuh darah, keringat, dan air mata berakhir manis meski dengan rasa pahitnya. Perjuangan ini tidak hanya bertempat di atas tanah, namun juga di dalam kalbunya. Semoga kisah dari hidup Zulfikar ini bisa menjadi pelajaran untuk kita, bahwa perjuangan mungkin akan terasa pahit sesaat, namun tepat itu akan mengukir kita menjadi zirah yang kokoh untuk menghadapi badai-badai berikutnya. Semua